Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang healthy people. Wah, senang sekali ya, dari berapa hari ya kita sudah habis. Dagingnya udah habis belum di freezer? Ada yang udah, ada yang belum. Dapat daging apa? Daging kurbannya sapi, kambing, kerbau ada ya, atau unta mungkin ya, atau kalkun atau korban perasaan, itu banyak ya. Tapi kita akan ngomongin masalah perminyakan. Ngomongin perminyakan, apakah minum minyak? Itu kan ada iklan ya, iklan minyak yang diminum aman. Nah, apakah seaman itu? Bagaimana bayangin kalau minyak itu menumpuk di saluran-saluran pembuluh darah gitu ya? Apakah berpotensi atau kita-kita yang senang makan gorengan ini memiliki potensi-potensi menumpuk dosa-dosa yang akibatnya adalah penyakit jantung kah? Nah, siang ini selama 30 menit ke depan kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Garnia Suara, spesialis jantung dan pembuluh Rumah Sakit UII. Panggilan kesayangannya adalah Dr. Gangga, betul? Betul. Betul, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Sudah selesai? Sudah. Pasien sudah langsung dikebut gitu ya? Aman, terkendali. Luar biasa, demi memberikan yang terbaik untuk live podcast pertama Dr. Gangga loh. Seru ya, karena bulan Juni ini adalah bulan kesehatan jantung ya. Kenapa kok bisa kesehatan jantung? Karena kita akan ngobrolin masalah hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan jantung kita, apalagi yang masih produktif. Dan kemarin ya banyak banget event-event di Jogja, event lari. Nah, kita juga akan ngomongin masalah gimana sih soal exercise, apakah itu bisa juga mengurangi penguraian minyak-minyak dalam tubuh kita. Dokter, Iya. kurban udah. Rendang pasti. Pasti sih. Sate enak. Pastinya. Ya. Yang berminyak-minyak makin lama dianget sampai seminggu makanannya satu menu itu aja, pasti iya. Nah, ngomongin masalah penumpukan minyak atau konsumsi, salah satu style kita adalah kalau nggak ada gorengan tuh nggak afdol. Itu kayak apa menurut pandangan dari dokter spesialis jantung dan pembuluh? Ya, baik Kak Noni ya. Jadi untuk penumpukan lemak ya, kolesterol yang kita makan ya, pada prinsipnya memang namanya kolesterol dan lemak memang merupakan salah satu faktor resiko yang termasuk tertinggi dari potensi penyakit jantung dan pembuluh darah, di mana lemak-lemak yang masuk ke dalam tubuh kita akan beredar di pembuluh darah kita. Dia nanti akan mengendap atau bergerak di pembuluh darah kita, sehingga lama-kelamaan pembuluh darah kita bisa mengalami penyempitan, ya, sehingga berpotensilah terjadi penyakit jantung salah satunya. Sebenarnya penumpukan penyempitan daripada lemak-lemak tadi tidak hanya di pembuluh darah jantung, tetapi di semua pembuluh darah. Ada pembuluh darah otak, jantung, kaki, dan lain-lain ya, sehingga kita juga berbagi faktor risiko selain lemak dengan jantung, juga lemak dengan saraf, misalnya dengan stroke ya, kemudian dengan pembuluh darah di kaki sehingga sering kesemutan dan lain sebagainya. Intinya lemak-lemak tadi yang berlebihan secara terus menerus ya, lama-lama bisa menimbulkan kerak di pembuluh darah seperti itu. Dan juga disertai dengan faktor risiko lain. Nanti akan saya jelaskan faktor risiko apa yang meningkatkan si lemak tadi yang harusnya cuma mengalir aja di pembuluh darah, dia bisa nyangkut ke pembuluh darah, jadi numpuk di situ. Ya. Nah, ngomongin faktornya, kenapa sih minyak-minyak? Apakah karena kalau kita ngomongin mencuci piring gitu ya, ada minyak, kasih sabun, oke gitu ya. Apakah kalau misalnya numpuk minyak itu dalam periode 1 bulan kita makannya aur-auran nih, kandungan minyaknya juga banyak, apakah seperti itu atau ada faktor resiko yang memperberat adanya tumpukan plak-plak atau tumpukan perminyakan itu ada di pembuluh darah? Ya, jadi kita di tubuh itu kan ada istilahnya metabolisme. Jadi pengolahan apapun itu, mau pengolahan makanan, minuman, maupun nafas, udara yang masuk ke dalam tubuhnya, semua apa yang masuk ke dalam tubuh itu ada namanya proses metabolisme. Cara mudah memahaminya ya pengolahan lah ya. Nah, lemak-lemak makanan segala macam yang masuk ke dalam tubuh itu, maka sebetulnya tubuh itu punya mekanisme bagaimana caranya dia kadarnya itu normal gitu loh. Nah, tapi seiring dengan usia
maka pengaturan itu akan mulai menurun fungsinya ya. Makanya kita kan sering melihat mungkin anak-anak yang mungkin makannya belum dijaga juga baik-baik aja gitu kan, tapi seiring usia metabolismenya itu menurun sehingga regulator pengontrolnya itu juga terganggu ya, sehingga kadarnya tinggi gitu ya, seperti itu. Oke, berarti di sini potensi terjadinya tadi ya ada, kalau misalnya seluruh pembuluh darah tergantung nih penyumbatannya ada di mana. Kalau misalnya di otak berarti itu penyebabnya adalah salah satunya faktor resiko terjadinya stroke. Betul, gitu. betul. Kalau ada penyumbatan di kaki atau rasanya kebas itu mungkin juga sebagai apa dok kalau misalnya di daerah-daerah kaki, tangan? Ya, jadi ada istilah PAD ya, peripheral artery disease. Jadi penyakit arteri itu pembuluh darah kita yang perifer, yang di pinggir-pinggir ya. Paling sering adalah kaki, tangan ya. Jadi dia sama seperti di jantung dan di otak. Jadi plak atau kerak kolesterolnya dia numpuk di pembuluh darah kaki, sehingga aliran darah ke sana tidak lancar. Ya, keluhannya bisa dalam bentuk misalnya ketika dipakai jalan lama-lama nyeri, atau bisa juga dalam bentuk kesemutan seperti itu. Mungkin pernah juga ini bapak-bapak yang Jumatan itu kalau lama bersila, lama-lama dia kesemutan. Karena kalau bersila itu kan ada lipatan di pembuluh darah ya, ada menekuk ya, sehingga lama-lama aliran darah ke situ kan nggak lancar, sehingga muncul tadi saraf-saraf yang tidak mendapatkan suplai darah dengan baik. Dalam waktu tertentu dia akan menimbulkan tadi gejala nyeri ataupun semutan dan kebas-kebas tadi, termasuk penyempitan di kaki tadi, walaupun tidak bersila tapi rasanya seperti orang bersila gitu loh. Jadi capek dan rasanya capek, nyeri. Kemudian kebas dan nyeri ya. Oke, berarti spesialis jantung dan pembuluh darah ini tidak hanya pada fokus pada jantung, tetapi semua pembuluh darah, betul dok? Betul sekali. Oke, nah ini ada insight baru lagi dari podcast kita bersama dengan Dokter Gangga. Kalau dari Healthy People yang merasain kok aku nggak ada aktivitas intervensi berat atau aktivitasnya nggak terlalu berat nih dalam satu hari, tapi kok kebas ya, duduk aja ngerasa kebas atau kebasnya ada kesemutan atau kadang tebel-tebel nggak ada apa-apa. Nah ini mungkin kamu bisa cek. Nah salah satu faktornya kenapa dok kayak seperti itu? Apakah perlu ada cek lab kayak gitu? Kalau kita masa iya ya kita nunggu, ada kan program lansia nih di Vaskes pertama namanya Prolanis, itu kan kerjasama sama Diagnostic Center gitu. Nah buat yang muda-muda kayak aku yang masih 25 tahun nih dok, kok langsung begitu ekspresinya sih, seret gitu ya. Nah 25 tahun apa yang harus dilakukan? Kan lagi, nggak apa-apa, umur masih muda. Ya, jadi itu pentingnya screening ya. Nah, pentingnya screening, program medical check up sekarang sudah ada di mana-mana. Tentunya mungkin beberapa di tempat kerja kita ada yang mempersyaratkan itu ya, baik itu dari segi saat pertama kali rekrutmen maupun tahunannya itu dengan rincian yang berbeda-beda lah item-itemnya. Biar nggak kaget ya. Nah, tapi kan kita di zaman yang modern ini juga dengan edukasi yang sudah tinggi ya, alangkah baiknya kita tidak menunggu itu gitu. Jadi screening, general check up itu sangat direkomendasikan. Apalagi saya pernah menemukan itu pasien serangan jantung saya termuda itu di usia 24 tahun ya. 24 tahun itu berarti mahasiswi ya? Mahasiswa ya semester akhir atau mungkin baru awal kerja. Stres ya. 24 tahun sudah dapat serangan jantung. Dan apa sih yang harus dilakukan kita selain screening tadi? Apakah perlu sih dok kita yang masih muda-muda ini, kita kan karena berdasar bahwa sekarang penyakit itu bukan hanya untuk orang tua. Sekarang kegeser ke sini kayaknya yang muda juga kayaknya potensi penyakit itu banyak banget gitu akibat lifestyle gitu. Nah, hal pertama kali yang bisa kita lakukan apa dok? Oke, tadi selain screening ya, jadi pada prinsipnya tadi kembali ke penjelasan yang awal tadi tentang metabolisme. Jadi bagaimana kita menjaga metabolisme kita supaya awet muda. Jadi kita tuh sebenarnya ada usia kronologis, ada usia biologis. Artinya ada fisik, ada biologis. Ada kronologis itu ya sesuai KTP aja. Kita lahir tahun berapa, kita usianya sekarang berapa. Secara kronologis ya. Tapi kalau secara biologis bisa saja umur kita di 25 tapi secara biologis kita
udah 40 tahun selnya itu. Atau sebaliknya usia 40 tahun tapi sel-selnya tuh masih muda kayak Kak Noni tadi kan 25 tahun ya. 25 tahun saya. Nah, seperti itu usia biologisnya kan keren ya. Jadi nah untuk menjaga metabolisme itu tetap baik, maka ada yang namanya olahraga. Ya, termasuk tadi juga mengendalikan kolesterol atau lemak yang menumpuk di tubuh kan, itu kan kita tadi baru bicara yang masuk, tapi kan kita ada yang keluar. Nah, diolah jadi dengan cara tadi olahraga. Salah satunya adalah untuk mengurai itu tadi adalah olahraga. Betul. Nah, kalau misalnya pekerjaannya adalah ibu rumah tangga nih, pekerjaannya rutinitas itu dari pagi sampai dengan malam, ketemu pagi lagi, seperti itu. Atau kita yang bekerja misalnya di tambang, misalnya di daerah misalnya kita yang berkegiatan banyak, baik itu di outdoor di mana itu menguras tenaga. Nah, apakah itu sama dengan exercise? Kadang kan gitu pembilaannya. Kan saya sudah kerja dari jam 7 sampai dengan ini saya mengeluarkan loh. Makanya jadi, padam. Ya, jadi itu hal yang berbeda ya. Jadi kita olahraga sendiri itu mungkin kalau dijelaskan lebih panjang, ada istilah exercise, ada istilah sport. Oh, ya, beda berarti ini ya. Beda. Ya, untuk exercise itu yang wajib, sport itu pilihan. Ya, apa bedanya? Exercise itu nanti dibagi dua, ada yang kardio, sama ada yang beban, angkat beban ya. Kemudian kalau sport itu yang sering ada lomba-lombanya ya, ada sepak bola, basket, voli dan segala macam. Nah, seperti itu. Nah, apakah tadi pekerjaan yang di proyek, ibu rumah tangga ya, itu termasuk exercise? Ya boleh saya bilang belum ya, karena untuk mencapai suatu definisi exercise sendiri ya, dia butuh namanya irama, ritmis. Apakah nyapu itu ritmis gitu kan? Sepertinya tidak ya gitu. Atau mau diritmiskan gitu. Ada temponya gitu ya. Kemudian ada intervalnya, ada dosisnya, ada target heart rate. Apakah nyapu sambil pakai Apple Watch mungkin ya, atau pakai Garmin gitu ya. Jadi biar tahu. Support Bay nggak dibayar sama dua produk gitu dong. Ya lumayan kita beli tapi. Artinya ya kita butuh sesi sebenarnya tidak lama, cukup 30 menit aja. Seminggu minimal 3 kali. Targetnya bisa seminggu 5 kali. Ya. Berarti ada satu perbedaan ya, tadi ada exercise dan juga sport. Exercise ada yang high impact, kemudian ada cardio. Cardio ada sama ada yang beban ya. Beban berarti kalau sport ya ini adalah pilihan. Misalnya ya kalau misalnya kamu suka basket, nah itu bisa disebut sebagai olahraga. Sport itu tambahan di luar exercise. Exercise wajib. Sport itu adalah boleh nggak? Edisional lah ya, makro lah ya. Tapi kita nggak boleh sport aja tanpa exercise. Itu yang sering di lapangan collab. Nah, sering kayak gitu dong. Karena dia sport tapi dia nggak exercise. Lagi FOMO, tenis. Padel ya. Iya padel. Di sini ada panda. Panda apa itu? Iya kan panda. Kita di kecamatan panda, bener. Kalau yang lain udah padel. Oke, berarti kalau kita sudah melakukan exercise, maka sport ini adalah additional. Tapi sport juga harus diimbangi dengan exercise. Jangan sampai ada yang kolaps ya. Betul, dan ini untuk sport sendiri tidak disarankan untuk usia di atas 40 tahun. Nah, karena kan ada nih yang Raffi Ahmad bikin klub-klub, tapi sayangnya yang pada pemainnya mayoritas juga ada yang usianya 35 plus tuh, ada yang 40 juga. Ya, itu juga hati-hati ya. Hati-hati di atas 40 ya. Harus treadmill dulu, tes. Untuk tahu kapasitas kemampuannya sebatas apa. Jadi kita bisa kasih rekomendasi heart rate maksimalnya sekian, tidak boleh lebih dari itu. Makanya kayak smartwatch tuh wajib banget untuk yang olahraga, nggak boleh enggak, karena sport by apa sih smartwatchnya langsung udah nggak merah kan smartwatch kan. Oh iya, betul udah umum ya. Udah umum. Oke, beli yang 800.000 ada juga ya, pilihan sih gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke tadi ada kenapa nyebutin treadmill gitu, nanti ada juga ngapain kita harus EKG, ngapain kita harus Eko. Nah, 3 hal ini dan juga tadi udah di-spill sama Dokter Gangga soal laboratorium, ceknya harus cek kolesterol dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas sebelum closing ya. Tapi kita sudah ada banyak pertanyaan ternyata ya. Ngomongin dulu deh Fatma Nur Hudaifah. Dok, ayah saya
belum jadi atau ditunda untuk tindakan operasi karena serangan jantung. Kira-kira berapa lama ya, Dok? Oh, Oke. ini tindakan apa, Dok? Ya, ini mungkin pertanyaannya Operasi. kurang spesifik, tapi coba saya jawab ya nanti dengan beberapa situasi. Jadi ini belum jadi operasi, tindakan operasi, entah apakah ini operasi jantung atau operasi yang lain, tapi ternyata pernah serangan jantung ya. Berapa lama harus ditunda? Ya, jadi untuk serangan jantung sendiri, ya, itu sebetulnya idealnya recovery-nya itu 2 bulan. Ya, sehingga setelah 2 bulan itu bisa misalnya mau lakukan tindakan operasi yang lainnya ataupun dari segi aktivitas fisik juga lebih bisa mendekati orang normal seperti itu. Proses recovery 2 bulan. Maka dari itu juga 2 bulan setelah serangan jantung dilakukan evaluasi treadmill test untuk tahu kapasitas fisiknya yang boleh dilakukan apa dan sebagainya, targetnya apa dan sebagainya. Nah, termasuk operasi ini, kecuali kondisi operasi yang situ atau emergency. Ya, tentunya kita akan selalu dalam tindakan medis itu risk and benefit ya. Jadi ketika ini tindakannya apa dulu? Kalau ini tindakannya elektif, artinya terjadwal dan bisa ditunda. Ya kalau ada serangan jantung ya nunggu 2 bulan dulu gitu. Itu pun nanti juga dengan obatnya kan ada pengencer darah tuh kalau habis serangan jantung. Nah itu juga nanti perlu dikonsulkan ke dokter jantung saat tindakan. Kira-kira perlu bisa di stop berapa hari sebelum tindakan, karena supaya saat tindakan juga tidak pendarahan atau bleeding terlalu banyak seperti itu. Ya, jadi intinya kalau dilihat dari pertanyaannya sepertinya sih tindakannya elektif atau terjadwal ya, sehingga mungkin bisa ditunda. Kalau memang bisa ditunda ya rekomendasinya setelah 2 bulan. Tapi kalau itu suatu yang emergency, risk and benefit biasanya akan tetap dikerjakan dengan monitoring lebih ketat gitu. Oke, jadi ada tadi ya Faidah, mungkin dilihat dulu apakah ini operasi elektif kemudian atau operasi segera gitu. Sepertinya sih elektif ya, Elektif kalau dari pertanyaannya sepertinya ya. Jadi memang harus di recovery dulu gitu. Setelah nanti di recovery konsul ya Kak Ida ya, orang tuanya atau mungkin keluarga ke dokter SPJP-nya dulu sehingga nanti operasinya akan berjalan lancar karena ada beberapa terapi yang diberikan gitu. Betul, ya, salah satu ya ada terapi dan juga ada yang harus di stop di saat tindakannya. Oke, siap. Lanjut ke ini hipertensi. Kalau hipertensi itu ngaruh nggak sih sama perjantungan begitu, Dok? Oh sangat ya. Jadi darah tinggi itu, hipertensi itu membuat pembuluh darah kita menjadi kaku. Sebentar, Dok, dikatakan hipertensi atau darah tinggi itu berapa sih? Oke, batas hipertensi adalah atasnya adalah 140, bawahnya itu adalah 90. 140/90. Artinya sama dengan di atas itu hipertensi. Oh. Ya, jadi kalau 130 kita bilangnya prehipertensi. Jadi hampir-hampir tapi belum. Ya. Oh, tapi kalau misalnya kadang kan ada nih, Dok, lantainya ada di lantai 3 gitu. Terus kita pakai tangga, ngos-ngosan karena dokter gangga mau kos gitu loh, lari-lari gitu. Kemudian ke nurse station kita tensi, ternyata 130/85 gitu. Nah, ini apakah harus ada pengulangan atau ini sudah ditekankan karena tadi aktivitasnya lari-lari gitu? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk hipertensi sendiri definisi angka segitu adalah kondisi istirahat, resting ya. Jadi tidak termasuk yang tadi habis lari-lari atau naik tangga. Karena sebetulnya lari-lari dan naik tangga tensi naik itu normal, justru normalnya naik. Kalau tidak naik malah problem. Oke. Sama deg-degan juga ya? Oh iya. Oh, berarti mesti harus ada pengulangan ya kalau misalnya ini ya? Ya, jadi ketika tensi saat kondisi setelah naik tangga itu bukan suatu yang ideal untuk mengukur tekanan kalau untuk mendiagnosis hipertensi ya. Tapi kalau untuk mengetahui respon aktivitas boleh. Jadi habis naik tangga di tensi, naik, itu wajar. Gitu. Oke. Buat tadi Gria Rias gitu ya, hipertensinya apakah sudah sampai dengan konsumsi obat atau seperti apa? Tadi karena ada potensi juga untuk ini ya investasi ke investasi ya. Jadi kontribusi untuk penyakit jantung ya, Dok ya, hipertensi ini ya. Betul. Jadi hipertensi tadi saya mungkin belum selesai ya. Jadi yang pertama membuat pembuluh darah kaku, yang kedua adalah pembengkakan jantung. Ya, jantung. Jadi pasien hipertensi ini sorry to say ya, boleh saya bilang hampir pasti lama-kelamaan jantungnya itu akan bengkak. Tinggal bengkaknya itu mau lambat atau mau cepat tergantung kita mengontrol tensi kita atau tidak gitu. Oh, kardiomegali. Betul. Istilahnya. Iya.
Itu jadi sebenarnya kardiomegali itu salah satu bentuk proses degeneratif atau penuaan jantung ya, sehingga dengan adanya hipertensi maka penuaan jantung itu akan lebih cepat ya, progresif, lebih cepat progresif. Sedangkan kalau enggak ya tidak gitu ya, sehingga kalau aku sering bertanya, kalau udah bengkak karena hipertensi bisa balik lagi atau tidak dok seperti semula. Nah ini mohon maaf ya, kabar tidak nyamannya itu bersifat permanen ya. Jadi seperti hanya kulit kita ketika udah keriput mau balik seperti remaja lagi ya, kecuali face off ya, itu kecuali pun tidak operasi bisa palsu. benar-benar Operasi tetap plastik. tidak bisa benar-benar seperti remaja kan, paling menyerupai kan. Nah, tapi dasarnya kan secara sel tetap segitu, hanya mungkin ditarik-tarik atau bagaimanapun itu kan manipulasi. Tapi sebetulnya secara selnya kalau pakai mikroskop sama aja. Sama aja. Ya, begitu-begitu Cuma secara aja. fisiknya aja. Iya, karena kayak didempul gitu kan. Oh iya benar-benar. Saya nggak pakai dempul. Nah, ngeri banget jadi dempul. Oh oke, berarti tadi memang salah satunya kita harus punya tensimeter sendiri Oh iya. untuk melakukan ini ya, pengukuran tensi darah ya, tekanan Betul, darah betul, gitu ya, betul. agar jangan-jangan nggak apa-apa nggak pernah ada rasa-rasa atau penyakit-penyakit ternyata didiagnosa kardiomegali yang dimana tensinya ternyata udah bukan 140 lagi, ternyata udah hipertensi, tegak hipertensi. Itu ngeri sekali ya. Oke. Ya. Kita lanjut dari Dayutria. Apa saja sih ciri-ciri kelainan jantung bawaan pada bayi, dok? Apakah termasuk sering kaget? Oh, geragapan ya kalau anak-anak ya. Aku juga sering kaget. Nah, jadi kalau untuk sering kaget sendiri, saya jawabnya dari belakang ya. Sering kaget itu sebetulnya masih normal ya. Itu berarti dia kematangan sarafnya malah bagus, jadi tidak usah khawatir. Kalau untuk ciri-ciri kelainan jantung bawaan, jadi tidak ada hubungannya dengan yang kaget-kaget tadi ya. Jadi lebih ke misalnya ketika nangis dia mukanya menjadi membiru, bibirnya membiru. Nah itu ada potensi dia punya serangan kelainan jantung bawaan ya. Kemudian dari pemeriksaan fisik dari dokter anaknya mendengar suara tambahan di jantungnya harusnya duk 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 gitu ya, ini duk ser duk ser duk. Nah itu berarti ada sesuatu tuh, ada yang bocor di situ. Bunyinya begitu? Iya, salah satu bunyinya seperti itu. Nah gitu, jadi stetoskop itu sangat apa ya, wajib dikerjakan gitu, baik oleh dokter anak untuk screening maupun kita sebagai dokter jantung dan semua dokter yang praktek di lapangan ya, tentu seperti itu. Ya, jadi tadi ya biru, kemudian terus ini kalau punya saturasi oksigen ya, itu ya itu bisa kurang dari 90 ya, seperti itu ya. Kemudian kalau udah mulai mendadak mulai beranjak toddler gitu ya, dia biasanya aktivitasnya itu lebih mudah capek dibanding teman seumurannya. Jadi di komplek itu main bareng dia lebih gampang capek, atau habis lari dia harus jongkok dulu baru bisa pulih lagi ya. Itu harus. Kemudian gangguan tumbuh kembang juga, jadi berat badan susah naik ya, itu seperti itu. Salah satunya itu ya. Dan gangguan tadi tidak termasuk ya. Oh iya. Ya oke. Jadi untuk diaturia kaget-kagetan enggak ya, itu adalah salah satu responsif baik untuk saraf gitu. Perkembangan saraf yang baik ya, perlahan justru ya. Betul. Tapi kalau untuk kelainan jantung bawaan ini ada beberapa indikator yang tadi, bahwa kalau nangis bukan memerah tetapi justru malah membiru. Kemudian juga anak cenderung cepat capek kalau dia sudah melakukan aktivitas. Nah ini juga dengan adanya kelainan jantung bawaan sangat mempengaruhi pertumbuhan tumbuh kembang anak. Oh satu lagi, neneknya nggak pintar, gampang capek. Nenek ketika minum ASI dia banyak istirahatnya gitu loh. Dia kan kan sama kayak ibarat orang tuh kayak orang lari kan gitu ya. Ini nggak kuat lari dia kan. Nah, seperti itu. Oh, nah ini juga insight baru lagi, ternyata isapan bayi baru lahir pada ASI gitu ya. Ini juga menjadi salah satu perhatian juga para ibu-ibu muda, apakah anaknya menghisap secara penuh gairah atau sep udah. Betul, kalau dia berhentinya setelah kenyang nggak apa-apa gitu kan. Iya, itu udah fitrahnya ya. Tapi kalau baru sebentar berhenti, nanti lanjut lagi ya, dikombinasikan dengan tanda-tanda yang lain kan semakin mengkerucut. Oke. Selain itu dok, apakah dari irama
apa sih dok, napas, tarikan napas dan lain sebagainya, itu juga jadi indikator yang bisa terlihat mata. Oh bisa ya, jadi kalau kita terutama kalau bayinya agak kurus ya, itu kelihatan jantungnya itu detaknya itu lebih kayak dut-dut gitu loh, jadi kayak ada yang naik-naik Oh iya gitu iya iya terlihat iya ya. iya. Ya. Kemudian berikutnya misalnya tarik napas, umumnya napasnya cepat, ya, napasnya menggeh-menggeh kalau orang dewasa itu ngos-ngosan ya. Bayi kok lagi santai ya, kecuali dia habis nangis ya, tapi kalau lagi santai rileks kok menggeh-menggeh, atau itu di antara tulang rusuknya tuh kayak ketika tarik nafas kayak kehisap apa itu sela-selanya gitu, sela-sela. Ya itu juga salah satu tanda berarti dia jantungnya butuh effort untuk bekerja. Berarti ada sesuatu dan harus jangan dibiarkan, jangan by Google dulu ya. Mohon maaf lahir batin, ini para ibu-ibu muda, ibu-ibu yang baru memiliki buah hati, tolong kalau ada indikasi kayak seperti itu langsung konsultasikan, jangan browsing. Itu kadang browsing tuh aduh, ada baiknya ada nggak? Iya, gitu kalau pas ya. dapat sumber yang baik ya baik, tapi Betul. kalau tapi kan nggak ada yang jamin ya. Betul kita dapat betul. yang Sekarang mana, apa gitu. aja bisa diakses deh dok, Iya. apalagi AI apalagi AI. menghambakan TikTok ada tuh. Nah, oh iya karena TikTok bukannya karena dokter gangga, itu bukan gitu. Oke, ini sebelum closing ada satu pertanyaan terakhir adalah dari Septinia.dk. Apa penyebab dada sebelah kiri tiba-tiba nyeri? Dada sebelah kiri tiba-tiba nyeri. Oke, jadi memang untuk nyeri dada itu kami sebagai dokter itu juga harus mungkin ada pertanyaan lanjutan ya, seperti karakteristiknya seperti apa, munculnya saat apa, kemudian membaik ketika posisinya seperti apa, itu penting ya. Tapi yang jelas nyeri dada, maka kita lihat di dada itu ada beberapa organ ya, ada jantung, ada paru, ada kerongkongan, ada esofagus dan sebagainya ya, sehingga ada otot juga, itu ada tulang, sehingga nyeri dada itu ya bisa di antara mereka semua tadi. Hanya memang di antara mereka semua tadi yang paling bahaya kan jantung. Betul. Jadi kan itu yang harus kita pastikan gitu, apakah jantung atau bukan. Ketika dia itu bukan jantung kan aman dalam arti mungkin memang sakit tetapi tidak mengancam jiwa, artinya bisa ditreatment secara lebih tidak emergensi gitu ya. Tapi kalau jantung ya harus segera. Nah, lalu bedanya gimana? Nah, memang kalau dengan nyeri dada sebegitu kita juga harus lihat juga faktor risiko. Faktor risiko itu misalnya gini, nyeri dadanya dialami oleh orang usia berapa? Nah, tentunya anak-anak usia 5 tahun dengan kakek-kakek usia 70 tahun, maka kemungkinan diagnosis penyebabnya juga akan lain, itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah ketika memang itu nyeri dada sangat mengganggu, harus segera direkam jantung. Ya, tadi untuk memastikan aktivitas listrik jantungnya ini benar-benar bahaya atau aman. Ya, EKG ya. EKG betul. Jadi harus segera ke UGD. Apalagi misalnya usia sudah 40 tahun ke atas, udah nggak usah googling dulu, udah langsung ke UGD aja. Make sure tentunya harapannya kan normal. Ya, kalau enggak, paling enggak kalau normal kita lega, kalau tidak normal ya kita mendapatkan penanganan dengan cepat dan segera. Oke, nah menarik sekali saat tiba-tiba nyeri ini adalah tiba-tiba nyeri ya, bagus juga nih ya. Selain belum menerima CMO ya, tiba-tiba nyeri, apalagi tiba-tiba deg-degan gitu ya. Enggak, nah kalau misalnya ada yang punya asam lambung atau GERD, nah kadang kan juga ada sensasi nyeri sampai dengan tulang punggung belakang itu kerasa panas. Nah ini ngebedain antara ini adalah jantung, nyeri jantung, atau ini adalah efek dari GERD atau asam lambung, gimana dok? Baik ya, jadi itu memang pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Jadi nyeri dada jantung itu bisa khas bisa tidak, kita harus tahu. Jadi kalau khas memang dia meningkatkan probabilitas dia serangan jantung. Kalau tidak khas itu belum tentu tidak serangan jantung, gitu ya. Nah, apa sih karakteristik dari nyeri jantung dulu tadi sebelum kita bahas yang GERD ya, kita bahas yang nyeri jantung dulu. Yang pertama, kalau pasien itu yang khas ya, itu adalah pertama nyeri dadanya itu seperti berat di dada, engap, iya, dan nyerinya itu bersifat tumpul. Jadi kadang-kadang orang juga susah nunjuk di mana ya pokoknya sini gitu, seperti ditindih seperti itu. Kemudian disertai gejala lain seperti keringat dingin. Jadi orang sering salah arti sebagai masuk angin dikerokin, padahal itu malah menunda tindakan kan gitu. Kemudian apalagi bisa disertai dengan penjalaran nyeri, misalnya ke lengan kiri, ke leher, ke punggung, itu bisa ya. Kemudian bisa juga disertai mual dan muntah.
Artinya itu Oh. tadi tidak harus semuanya ada, tapi makin banyak item-itemnya itu meningkatkan Sudah kemungkinan. penjurusannya ke sana Betul. ya. Dan juga jantung itu dipicu oleh kondisi-kondisi, misalnya satu, aktivitas yang berat, ya. Kemudian dua, mungkin kondisi emosi pikiran yang juga itu tadi ada lonjakan-lonjakan emosi ya, marah lah, ya, terburu-buru dan sebagainya, mengejan juga termasuk di situ, ya. Kemudian untuk jantung umumnya kalau yang masih ringan, dia dengan kita rileks dia akan hilang, ya. Tapi kalau yang udah serangan berat, rileks pun tidak hilang, ya, harus nah, kemudian, nah, kondisi-kondisi ideal yang maksudnya ideal ini nyerinya khas ini biasanya pada pasien-pasien yang satu bukan yang terlalu tua. Jadi kadang kalau orang tua jadi nggak khas. Jadi dia kadang-kadang cuma keringat dingin doang. Gitu. Kemudian apalagi pada pasien diabetes. Nah, pada pasien diabetes gejalanya menjadi tidak khas. Jadi kalau pasien itu kita cek GDS-nya di UGD itu tinggi, walaupun gejalanya nggak khas, nah kita harus lebih hati-hati seperti itu. Nah, kemudian kalau yang GERD nih kayak apa? Kalau GERD itu sensasinya itu lebih ke panas, nyegrak, ya. Kadang nyegraknya itu ya sampai leher, sampai punggung, ya. Kadang di tenggorokan juga panas. Kebetulan saya GERD juga, jadi saya tahu betul itu. Oh, ya. pelaku. Pelaku, ya. Ya. Kemudian apalagi tidur bangun itu mulut itu asam, ya, seperti itu, ya. Dan demografi usia, ya. Jadi memang kalau apalagi wanita muda itu, ya, jadi itu resiko GERD-nya tinggi karena GERD itu sangat pengaruh juga dengan emosional, stres ya, berarti stres, ya. betul. Saya dulu waktu GERD itu begitu tesis saya selesai sembuh. Ternyata penyebab GERD-nya adalah ngerjain tesis. Berarti nggak boleh ngoyo kayak gitu ya, nggak boleh sekolah Malah lagi berarti dong. Enggak, jangan dong, tetap sekolah. Tetap sekolah ya. Ya. Oh ya, satu lagi untuk pasien-pasien yang nyeri dada, ya. Jadi wanita muda, apalagi masih menstruasi, dia hormon-hormon kewanitaannya masih tinggi. Nah, hormon kewanitaan ini bersifat kardioprotektor atau pelindung jantung. Oh, gitu. Betul, ya. Sehingga resiko wanita usia muda terkena yang serangan jantung, ya, Itu kecil. itu sangat kecil. Tapi begitu menopause tinggi, gitu. Makanya jarang ada orang mati mendadak, wanita muda enggak, laki-laki rata-rata. Iya, betul. Karena punya kardioprotektor, ya. Jadi kalau untuk wanita muda, untuk penyakit jantung koroner itu boleh dibilang sangat aman, ya. Tetapi kalau penyakit jantung yang lain enggak, misalnya gangguan irama jantung, aritmia, atau kelainan jantung bawaan lain, itu kan munculnya bukan karena suatu proses pola itu, ya itu bisa kena, gitu. Tapi kalau kita bicaranya adalah penyakit jantung koroner atau pun serangan jantung, maka selama masih menstruasinya teratur, bagus, baik, arahnya aman lah, gitu. Paling sering ya GERD tadi itu. Iya, betul. Tingkat kematian akibat serangan jantung yang memang banyak laki-laki, ya. Bersyukurlah para wanita yang masih produktif, ya kan. Maka tadi bahwa kayaknya gaya hidup sehat memang perlu ditegakkan, ya. Exercise tadi, sport adalah itu pilihan makruh, ya. Mau exercise plus sport atau exercise aja nggak apa-apa, dan didampingi sama tadi screening kesehatan. Saya mau menarik tadi, Dok, sebelum closing nih, mau closing nih, Dok. Apa bedanya? Kenapa kita harus EKG, USG jantung, sama treadmill? Apakah beda? Misalnya nih, aku mau saking sehatnya gitu, pengen sehatnya gitu, Dok, aku mau melakukan pemeriksaan semuanya, pokoknya EKG, udah kolesterol, udah cek laboratorium kolesterol, udah mau EKG, mau USG jantung, mau treadmill, itu boleh nggak sih sebenarnya? Oh ya, kalau jawabannya boleh atau enggak ya boleh-boleh aja, ya, sah-sah aja. Tapi lebih dalam lagi adalah apa sih itu indikasi perbedaan dari beberapa pemeriksaan tadi, ya. Jadi kalau EKG atau elektrokardiografi, sesuai namanya, elektrokardiografi. Jadi elektrokardiogram, jadi suatu diagram aktivitas listrik jantung. Jadi dia bisa mengetahui fungsi jantung, kinerja jantung dari aktivitas listriknya. Ya, biasanya dia bisa mendeteksi tadi seperti serangan jantung. Karena pada serangan jantung pasti kelistrikannya konslet, berubah. Terus apalagi pada gangguan irama jantung atau aritmia. Jadi ada muncul irama-irama yang tidak normal. Dan itu kalau irama yang tidak normalnya bersifat ganas, itu
resiko henti jantung mendadak walaupun tanpa serangan jantung. Ya sering juga itu. Jadi mati-mati mendadak itu belum tentu selalu dengan serangan jantung, tidak. Tapi gangguan irama jantung itu juga bisa. Jadi serangan jantung bisa bikin gangguan irama jantung, tapi gangguan irama jantung belum tentu karena serangan. Ya itu elektrokardiogram. Ya. Kemudian elektrokardiogram itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Ya kelemahannya dia hanya memeriksa kondisi pasien saat istirahat, saat jantungnya tidak dalam kondisi bekerja keras atau tidak dipacu. Makanya pada kondisi-kondisi seperti penyakit jantung koroner, kadang-kadang ketika rekam jantungnya itu normal, butuh pemeriksaan lanjutan yaitu treadmill test. Oh, Nah, jadi itu suatu kayak tingkatan gitu ya. Ini beda ya sama treadmill yang ada di gym ya, Dok? Beda. Okay. Dia ada dosisnya. Kecepatannya tidak bisa kita yang menentukan, tapi mesinnya yang menentukan. Ketinggiannya juga mesin yang menentukan. Nanti kita patokannya di target heart rate dan juga keluhan dan gambaran rekam jantungnya. Gitu. Jadi malah lebih lengkap ya? Ya, jadi treadmill test itu membangunkan macan tidur. Jadi kadang-kadang pasien itu atau orang itu ya kalau biasa aja tidak ada keluhan, jadi rekam jantung normal-normal aja. Tapi begitu kita kasih stresor di jantungnya, jantungnya disuruh kerja keras, baru kelihatan deh aib-aib kesehatannya. Gitu. Itu kalau lebih advance lagi adalah di treadmill ya, karena kelistrikannya tahu, kemampuan jantungnya tahu. Gitu. Apalagi kalau untuk yang sudah di atas 40 tahun, saya berani bilang itu wajib treatment. Minimal tes dulu lah. Kenapa di usia 40 tahun, Dok? Karena resikonya tinggi, lebih tinggi. Ya, walaupun ada juga yang serangan jantung di usia 25, tapi kan itu suatu suatu yang istilahnya kalau dalam data itu sesuatu yang agak di luar umum. Kalau yang umum 40 tahun itu sudah, apalagi nanti dia mungkin butuh olahraga, jadi kita butuh catatan bahwa bapak olahraganya tidak boleh ini, tidak boleh itu, jadi mengurangi resiko mati mendadak di lapangan. Nah, kalau udah exercise, kemudian udah sport, kemudian treadmill, mungkin nggak hasil nilai treadmillnya? Oh bisa, jadi kalau treadmill itu nanti kan ada beberapa parameter ya, ada parameter tadi koroner kalau ada penyempitan ketahuan ya, kemudian ada parameter kebugaran. Nah, nanti kalau dengan adanya exercise tadi kebugaran bisa meningkat, bisa lebih bagus gitu ya. Termasuk juga dia juga bisa sebagai evaluasi terapi, jadi pasien-pasien jantung yang gampang sesek, kita ada treadmill itu kan tidak selamanya cepat ya, ada program-programnya, ada yang untuk lansia juga ada. Jadi kita bisa tahu baseline-nya dia segitu nih. Kemudian setelah dikasih obat setahun kita evaluasi, ternyata kebugarannya meningkat, jadi respon terapinya sudah pas gitu. Berarti dari dokter Gangga bisa lihat dong, bisa ini orang heart rate-nya berapa? Bisa banget. Dia itu memang bidangnya gitu. Ya. Tadi satu lagi yang belum echo ya. USG jantung. Ekokardiografi itu USG jantung. Jadi seperti hanya USG pada kandungan, hanya dia lebih detail. Dia USG jantung, dia tahu jantungnya bengkak atau tidak. Kemudian fungsi pompa jantungnya bagus atau tidak. Kemudian klep-klepnya jantung, katup-katupnya itu ada bocor apa tidak. Ya, kemudian termasuk kelainan jantung bawaan tadi yang saya curiga bayi-bayi ada enggak mungkin sekat-sekat jantung yang saat di kandungan tidak nutup. Ibarat kata itu kayak bibir sumbing tapi yang sumbing jantungnya gitu loh. Nah, itu. Berarti kalau masing-masing ya, Dok ya. Tadi dari 3 alat itu masing-masing ya. Saling melengkapi. Untuk jantung koroner echo sendiri atau USG itu juga bisa tahu. Jadi misalnya gini, kan pembuluh darah jantung atau pembuluh darah koroner kan bercabang-cabang tuh. Misalnya ada yang kena di pembuluh darah depan. Ya. Maka nanti otot yang depan gerakannya itu kurang. Dari USG itu kelihatan, yang sini aktif, yang sini tuh agak kurang. Nah, dari itu kita juga bisa tahu dari echo, kemungkinan ini yang sini ada koroner juga nih. Gitu. Lengkap ya, jadi capek ya. Jadi capek, jadi lihat. Karena orang tuh pasti kan bakalan fokus akan exercise dan sport, ya. Tanpa udah kalau kita udah olahraga, udah exercise itu, apalagi udah maintain makanan gitu, itu udah cukup tanpa ada screening. Karena kalau screening nih macam aib-aib negara tuh jadi kayak ketahuan makin, jadi orang makin kepikiran gitu loh. Tapi sebenarnya kita melihatnya di dalam sisi yang positif ya. Jadi kita ibarat punya mau perang tuh kita tahu problem kita itu apa, sehingga kita bisa mempersiapkan jangan sampai kita jatuh di kelemahan-kelemahan itu. Betul. Nah inilah tadi ya, buat kita-kita yang masih produktif, wanita-wanita yang masih punya hormon kewanitaan dan kebahagiaan tentunya ya, dan masih dianugerahi menstruasi, berbahagialah. Karena
potensi adanya serangan jantung pada wanita itu Kecil. Tapi juga jangan bahagia makan gorengan seabrek-abrek. Nah, teman nanti gini, jangan catatan. Begitu menstruasi, dosa-dosa lama ini tidak hilang loh, hati-hati loh. Yang tadi makan gorengan, walaupun kan, oh nih saya aman nih, gitu. Iya, Saya merasa nggak aman. Baik-baik aja. Tapi begitu menstruasi selesai atau menopause, itu dosa-dosa masa lalunya nggak hilang itu. Jadi itu harus dijaga, Artinya tadi gunanya saya memberitahukan itu supaya tidak terlalu khawatir, ya, supaya tidak usah cemas bahwa untuk wanita usia muda masih menstruasi itu resiko serangan jantungnya sangat kecil. Ya, jadi kalau sering-sering nyeri dada itu ya tetap harus diperiksakan, dicek, dikonfirmasi, tapi tidak usah khawatir gitu. Tapi bukan berarti itu membenarkan berarti kita bisa lebih enak nih, lebih ini, lebih bahagia, tapi begitu nanti menopause ya akhirnya sama dengan laki-laki. Nggak jauh beda gitu ya. Oke, siap dok. Waktunya kita closing, tapi saat belum closing saya mau minta dong satu statement dari Dokter Gangga buat kita para healthy people yang masih sehat ya, masih pingin menjaga kualitas hidup, apa sih dok? Baik, jadi dari kesehatan jantung sendiri itu ada pencegahan primer, sekunder, tersier ya. Jadi pencegahan primer itu artinya kita sebelum kena ya. Sebelum kena tentunya kita harus berusaha semampu kita ya. Khilaf-khilaf yaitu namanya manusia, tetapi paling tidak kita sudah mengarah ke hal yang baik. Walaupun memang penyakit jantung itu, terutama yang penyakit jantung koroner, merupakan salah satu penyakit degeneratif atau penyakit yang terkait dengan usia tua. Sehingga memang secara teori memang tidak bisa kita cegah 100%. Artinya walaupun kita sudah berusaha gimana kan kita tidak bisa menghalangi yang namanya tua. Ya, sehingga pada titik tertentu tetap punya potensi, cuman potensi itu sudah kita kurangi dengan gaya hidup sehat. Paling tidak saya memperpanjang harapan hidup dan usia gitu. Itu yang pertama untuk pencegahan. Yang kedua, kalau sudah terkena ya maka jangan ragu-ragu untuk mengikuti terapi sesuai anjuran dokter ya. Kadang-kadang kan memang penyakit jantung itu istilahnya pengobatannya jangka panjang. Orang kan sering tanya ini nanti ginjalnya rusak, ini ada. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa obat-obat jantung ya itu sudah didesain memang aman untuk ginjal ya, sehingga dia memang didesain untuk penggunaan minum jangka panjang. Kalau orang bilang ada nggak dok obat yang merusak ginjal, ya ada, tapi tidak semua obat, itu hanya obat-obat tertentu saja, dan itu pun penggunaannya pasti dengan dokter aturannya akan sangat ketat gitu ya. Sehingga obat-obat yang Bapak Ibu minum sekalian, entah itu obat hipertensi, kolesterol, itu tidak perlu Bapak Ibu risaukan ya. Selama itu dalam pantauan dokter, Bapak Ibu rutin kontrol ya, dosisnya terukur ya, maka semua aman. Nah, kecuali serampangan, misalnya sekali ke dokter dapat obat tapi itu tidak pernah kontrol, tapi obatnya yang diminum itu kan tidak ada kontrol. Kapan dosis diturunkan, kapan dosis harus diubah, kapan dikurangi ya. Itu yang menimbulkan masalah ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Dokter Gangga. Wah, lengkap ya. Semoga podcast kali ini memberikan banyak-banyak insight baru buat healthy people, dan kita juga makin menjaga kesehatan jantung kita. Wah, biarkanlah detak jantung kita menemani kita sampai dengan kita tua nanti. Terima kasih healthy people. Bye. Sampai jumpa ke podcast berikutnya.